Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yap, kembali dengan aku Lisna Mardiani. So in this video aku bakalan bikin suatu section baru gitu ya. Jadi ini sectionnya tuh namanya adalah pengakuan dosa. Di sini sebenarnya aku tuh nggak bertujuan untuk membuka aib seseorang sih sebenarnya. Aku lebih kayak pengen sharing aja gitu. Kayak kalian tuh pernah ngapain sih? Dan di sini juga tuh aku nggak bakal nyebarin identitas dari seseorang yang nge-DM ataupun yang nge-replay snapgram aku atau IG story aku. Jadi untuk identitas atau apapun tuh terrahasiakan. Jadi sebenarnya untuk konten ini sendiri tuh terfikirkan karena ada beberapa temenku yang pengen banget gitu ngutarain perasaannya dia gitu, pengen ngutarain apa yang dia rasain tapi tuh nggak tahu mau ngutarain ke siapa. Dan dari situ deh aku punya pikiran untuk apa aku bikin konten ini aja supaya orang-orang kayak teman aku tuh punya teman ngobrol gitu loh, punya teman ngobrol yang setidaknya tuh nggak menghakimi dia gitu loh. Tapi tujuan aku bikin video ini juga tuh sebenarnya kayak pengen lebih sharing, pengen tahu, terus pengen lebih kayak deket aja gitu sama followers aku. So ya udah, daripada kita banyak cincong lagi, kita mending langsung move to the video. Nah jadi di sini sebelumnya aku juga mau nginformasin ya. Jadi aku minta adik aku untuk cari beberapa curhatan atau pengakuan dosa kalian gitu ya yang sekiranya seru gitu. Jadi ntar aku bacain gitu. Dan adik aku udah nemu 10 dan ada beberapa kata adik aku ada yang lucu gitu katanya. Tapi aku nggak tahu sih, aku belum baca. Langsung aja masuk ke sectionnya, oke? Zina, goblok banget, gua pernah ML sama mantan, udah gitu gua mergokin dia selingkuh di depan weh. Maksudnya ini kali ya, dia tuh pernah zina tapi mantannya selingkuh, ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Iya kan? By the way, tentang making love or having sex, HS gitu ya, itu balik lagi sih ke prinsip hidup masing-masing gitu. Ada beberapa orang yang memikirkan kayak, oh it's fine gua HS atau ML di luar nikah gitu, asalkan gua nggak hamil gitu ya, gua nggak apa-apa. Ada juga beberapa prinsip orang yang bilang kayak, aduh gua nggak mau deh, gua pengen ngejaga keperawanan gua, pengen menjaga keperjakaan gua sampai gua nikah nanti. Ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke prinsip kalian masing-masing. Tapi yang aku ingetin itu, zina tuh nggak sesimpel itu gitu loh. Kayak kan agamaku Islam ya, jadi di aturan Islam juga tuh zina tuh nggak boleh banget malah. Dan zina tuh adalah dosa terbesar kedua ya, setelah satunya apa ya, aku lupa. Jadi aku berpikir kayak kalau misalnya insya Allah gitu iman kita teguh, kalau misalnya kita berpikiran kita tuh takut dosa, takut terhadap yang di atas, takut kepada Allah, insya Allah kita bakal ngejauhin dari zina-zina itu. Cuman itu balik lagi sih ke prinsip kalian masing-masing gitu. Kalau misalnya kalian nih punya pacar gitu, and then you making love with your boyfriend at that time or your ex, ya it's your choice gitu. Dan jangan pernah menyesali itu juga gitu. Apalagi kalau misalnya sampai dia ML sama mantannya dan mantannya tuh selingkuh di depan dia gitu. Ya jangan kaitkan selingkuh dan masalah pribadi gitu. Maksud aku gini, ya kan itu udah kamu sendiri gitu yang mau ngasih badan kamu buat dia. Jadi ya jangan menyesali itu gitu. Maksudnya kan ya suka sama suka, ya nggak sih? Menurut aku sih gitu ya, but I don't know pikiran kalian gimana. Next, nonton bokep padahal aku cewek. Oke, membahas tentang porn or video blue or bokep ya sebutannya di Indonesia. Bahas-bahas tentang bokep, teman-teman aku juga ada kok yang cewek-cewek terus suka nonton bokep. Malah temen aku ya ada, lol banget sumpah. Jadi teman aku itu kalau nonton begituan, dia tuh malah ketawa. Ngerti gak sih yang kayak hahaha gitu loh. Terus aku kayak, dih lu kenapa kok ketawa sih? Kagak, gue lucu aja ini denger dia kayak gini. Terus gue kayak gue nggak kepikiran tuh kok bisa sampai bisa lucu gitu loh. Balik lagi ya ke topik masalah bokep-bokep gitu. Kalau menurut aku ya sebenarnya jangan sih, apalagi buat kita yang masih remaja gitu ya, buat kalian yang belum nikah gitu. Karena kalau kalian nonton nih, itu hasrat kalian pengen melakukan itu tuh jauh jadi lebih tinggi. Emang pada dasarnya dosa tuh emang paling enak gitu untuk dilakuin. Ya aku nanya deh sekarang, dosa mana sih yang nggak enak dilakuin? Nggak ada. Like ML, zina gitu ya, minum alkohol, drugs, and then what else? Itu tuh enak semua gitu, nggak ada yang nggak enak gitu loh. Makanya dilarang, karena sebenarnya dari keenakan itu tuh kita bakalan dapet sisi negatifnya gitu. Seperti nonton bokep ini, kayak ada beberapa kasus gitu ya, setahu aku pernah baca berita-berita gitu, karena dia keseringan nonton bokep, jadi dia kayak kecanduan gitu sampai IQ-nya turun. Aku nggak tahu IQ-nya turun atau perilaku dia jadi aneh gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, kalau kalian kepo kayaknya boleh deh. Enggak. Jangan pernah udah dilarang sama aturan agama, jangan pernah menonton hal-hal yang seperti itu. Karena ketika kita nonton yang seperti itu, kita tuh bakalan pengen gitu loh. Kita juga kayak, anjir gue pengen nyoba kayak gitu. Ya nggak sih? Itu kan kayak memainkan psikologis manusia gitu loh. Jadi ya kalau bisa jangan sih, oke?
Next, maaf pakai second akun, it's okay. Aku pernah colmok. What is colmok? Bentar, aku bingung deh. Aku pernah colmok di salah satu cafe sama pacarku karena sama-sama suka eksip. Eksip apaan? Colmok apaan? Aku searching dulu ya. Adalah colmok apaan? Ternyata colmok, guys. Kok gue nggak tahu sih ada bahasa ini? Oh my god, aku nggak mau ngasih tahu di sini. Kalian mending searching aja di Google, oke? Sekarang eksip. What is eksip? Eksip artinya aku merinding. Aku nggak tahu mau ngomong apa dan aku nggak ngerti. Cuma aku merinding. Ih. Aku kaget, sumpah. Ternyata ada loh ya orang kayak gitu. Ternyata emang ada. Aku kira tuh kayak di berita-berita aja gitu. Ternyata banyak. Ngerti gak sih? Tapi saran aku ya, kalau misalnya kamu bisa menahan nafsu kamu bisa menahan apa yang kamu inginkan gitu. Yang jelek, maksudnya yang kamu inginkan itu jelek, ya kamu bisa nahan. Itu tuh tahu gak sih? Pahala dan ganjarannya itu sama yang di atas bakalan dikasih surga. Aku pernah baca hadis gitu. Ini kayak ceramah ya, Bu. Tapi nggak apa-apa lah. Aku pernah baca salah satu hadis bilang, kalau misalnya kamu bisa menahan sesuatu hasrat apa gitu, aku lupa. Intinya mah tentang kayak gitulah pokoknya ya. Balasan kamu adalah surga gitu. Kamu nih, misalnya kamu tahu kamu suka eksip, kalau kamu tahan ya kamu bakalan dapet surga gitu. Tapi ya balik lagi sih ke prinsip masing-masing ya. Aku takut kamu bakalan masuk ke pergaulan yang salah gitu loh. Aku takut kalian semua atau kamu nih ya yang curhat sama aku, ini tuh bakalan jalannya tuh nggak semulus itu. Ngerti nggak sih? Mungkin yang curhat ke aku ini kayaknya umurnya belasan tahun deh kayaknya. Tapi ketika kamu masuk ke umur 20-an, kamu bakalan mencari pacar tuh bukan karena sama-sama suka ini, karena suka sama-sama itu, tapi memang karena lebih kayak ke lebih personality-nya, lebih kayak ke masa depannya gimana gitu. Okay? I think like having sex or colmek or eksip is not important di hidup kita gitu ya. Karena sebenarnya tujuan duniawi ini tuh adalah akhirat gitu. Next, pernah berak. Pernah berak di kresek. Ini siapa nggak? Aku kepo, sumpah. Tapi ya, aku juga dulu pernah, tapi bukan BAB. Aku tuh dulu pernah buang air kecil di kresek, di botol waktu umur TK. Karena kan aku itu perjalanan dari kota satu ke kota lainnya, dan itu tuh memakan waktu 8 jam. Dan waktu itu tuh lagi malam-malam dan nggak ada toko yang buka sama sekali. Jadi mau nggak mau, karena aku juga masih kecil gitu ya. Jadi mama papa aku tuh, ya udahlah kamu pipis di botol aja. Jadi aku ke kayak minggir gitu, ke pinggiran jalan gitu ya, ke tepi jalan tuh. Terus aku pakai botol atau kresek, aku juga lupa intinya itu. Terus aku pipis di situ. Next, gue sering kasih lihat foto naked istri gue ke teman-teman gue, dan itu sering banget. Kenapa? Why? Tapi itu jahat banget gak sih kamu? I mean like, that's privacy. And you know that the privacy ya kan? Kamu tahu gak sih itu kayak privacy your wife and you show your naked photos? Kan kasihan istri kamunya gak sih? No comment. Next, dibohongin kakak sendiri terus dipaksa ngelakuin hal yang seharusnya nggak aku lakuin. Jadi kamu gitu-gitu sama kakak sendiri. Jahat banget sih kakak kamu. Ih, kan saudara. Pernah jadi orang kedua, fix rasanya lega banget pas ngomporin doi biar makin benci ke ceweknya. Kenapa kalian pengen jadi orang yang kedua sih? Terus kenapa kalian seneng banget doi kalian tuh benci sama pacar pertamanya? I mean like, kamu bayangin deh gini ya. Aduh, aku ini kesel banget nih. Soalnya aku dulu pernah diselingkuhin juga. Jadi aku gitu. Kalian tahu nggak sih rasanya diselingkuhin tuh gimana? Dan kalian tahu nggak sih rasanya ketika doi kalian atau pacar kalian tuh lebih believe dengan selingkuhan kalian gitu? Itu tuh sakit banget. Tahu nggak sih, kayak literally sakit banget. Kayak nih ya, apalagi buat kalian yang udah menjalani pacaran atau hubungan gitu ya, udah beberapa tahun, terus kalian diselingkuhin dengan alasan yang gak jelas gitu ya. Terus si selingkuhan kalian ini jatuh-jatuhin nama kalian gitu di doi kalian. Fix itu kayak ANJ banget sih. Please ya, untuk orang-orang di luar sana yang bangga buat jadi orang kedua, bangga banget buat ngejatuhin pacar yang pertamanya gitu di doi-doinya gitu ya. Please stop doing that because it's not cool at all. Okay? Itu tuh nggak keren sama sekali, dan please stop doing that karena kasihan banget itu pacar dia yang pertama. Kamu bayangin kalau kamu di posisi dia, itu sesakit apa. Jangan pernah melakukan sesuatu hal dari satu perspektif aja, tapi dari berbagai perspektif, oke? Dari segi pandang sudut yang berbeda. Jangan ngelakuin sesuatu hal tuh berdasarkan apa yang kamu mau. Kamu juga kadang-kadang harus melakukan sesuatu hal, dan kamu harus memikirkan dampak-dampak orang-orang ketika kamu melakukan itu gitu loh, oke? Next!
Pernah begituan seks dengan cowok waktu kelas 3 SD. What? Kalau nggak mau atau nolak bakalan gak ditemenin lagi. Seriously, 3 SD ini tuh dampak dari film bokep tadi. Itu tuh anak-anak zaman sekarang tuh kebanyakan nonton bokep, jadinya mereka pengen HS sebelum umurnya gitu loh, atau sebelum mereka nikah. Ya nggak sih? Tapi itu nggak baik, sumpah. Kalau misalnya mereka ngajak having sex or making love, tapi dia ada ancaman di belakangnya, misalnya gini, dia ngajak nih, yuk, kayak ngajak main, cowoknya ngajak HS nih sama si ceweknya, terus si ceweknya bilang, aduh aku nggak mau banget, misalnya gitu. Atau kalian tuh nggak mau karena prinsip kalian teguh banget, kalian nggak pengen HS sebelum nikah. Terus si cowok ini bilang, oh ya udah gue nggak bakal deket-deket sama lu lagi. Oh ya udah gue nggak bakal macarin lo lagi. Oh ya udah gue nggak bakal sayang lagi sama lu. Oh ya udah gue nggak bakal jatuh cinta lagi sama lu. It's fucking bullshit. Kalau misalnya mereka sampai ngancem kayak gitu, ya fix mereka tuh bukan cinta sama kalian, tapi mereka cuman pengen memanfaatkan badan kalian. Situasi itu dimanfaatkan ya. Jadi stop. Kalau misalnya kalian punya cowok yang seperti itu, jangan pacarin, karena itu adalah tipe-tipe cowok yang tidak bertanggung jawab. Trust me, kalau misalnya kalian HS ataupun ML sama orang kayak gitu, terus kalian hamil, dia nggak bakalan tanggung jawab. Sebenarnya kita tuh sebagai perempuan dirugikan dalam hal ini gitu. Kita sama-sama suka, sama-sama mau, ketika melakukannya juga sama-sama enak, tapi ketika ada dampak gitu ya, kayak hamil misalnya, itu tuh kita yang dikucilkan gitu. Karena cowoknya ini nggak bakalan dikucilin gitu, ngerti nggak sih? Kenapa kita dikucilin? Karena kita kan ada perubahan bentuk fisik gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen cowok kalian tuh ngajak gitu, terus ada ancaman nih, say no, bye. Next, aku udah berbuat hal yang dilarang sama Allah. Aku udah zina sama banyak orang. Aku kotor, Kak. Meskipun semuanya tidak meninggal bekas di tubuh aku sepertinya, karena aku memang masih perawan. Aku masih mempertahankan perawanan aku, tapi aku ngerasa kotor banget. Dan sekarang aku mikirin gimana nanti jika aku ketemu dengan jodoh aku, gimana aku menjelaskan masa lalu itu. Apa aku ngejelaskan atau enggak? Tapi aku takut jika salah satu dari para cowok yang sudah berbuat sama aku ngomong sama jodoh aku itu, ya meskipun keperawanan aku masih tetap untuk jodoh aku nanti, tapi aku takut, Kak, takut banget. Aku bener-bener bingung harus minta tanggapan sama siapa. Mohon minta tanggapan dari kakak, minta support dari kakak biar aku bisa berdamai dan memaafkan diri aku sendiri. Pernah dengar kisah Rasulullah atau kisah gitu ya dari zaman Nabi, ada seorang perempuan yang memang sering berzina, sering melakukan HS gitu dengan beberapa banyak orang, tapi ujung-ujungnya dia masuk surga karena dia nolongin kucing. Oke, jadi kamu nih menganggap diri kamu kotor, belum tentu Allah tuh menganggap kamu kotor. Mau kamu zina, mau kamu apa, kalau kamu tobat nasuha, Allah tuh bakal ngerangkul kamu lagi, Tuhan tuh bakal ngerangkul kamu lagi. Kamu mikir kayak gini, ini tuh sebenarnya udah dikasih hidayah, kamu tuh udah dikasih pemikiran yang boom gitu loh, sama yang di atas. Makanya kamu berpikiran kamu tuh kotor, ngerti nggak? Tapi sebenarnya kamu tuh nggak kotor. Kita tuh nggak ada yang kotor, guys. Oke? Jangan pernah memikirkan kita tuh, aduh gua nggak suci, aduh gua nggak. Allah tuh maha pemaaf, Tuhan tuh maha pemaaf. Dan kita tuh harus tetap positive thinking kayak, ya Allah maafkan saya, Allah maafkan saya kan. Kita terus kayak gitu. Karena pada dasarnya Allah tuh maha penyayang dan lagi maha pemaaf, oke? Terus masalah jodoh, aku pernah ikut suatu seminar gitu tentang masalah mental kesehatan terhadap orang-orang yang sudah, pokoknya tentang masalah gini. Cowok yang cinta dan tulus sama kamu, dia tuh bakal menerima kamu apa adanya, bakal menerima kamu maupun dari latar belakang kamu seperti apa, mau kamu tuh dulu gimana, mau kamu sekarang gimana, mau kamu itu apa, siapa, dia tuh bakal tetap cinta sama kamu. Cowok itu kalau udah sayang, udah cinta, dia tuh nggak bakal merhatiin masa lalu, ngerti gak sih? Karena nggak penting juga buat mereka. Rata-rata cowok tuh berpikiran hidup tuh sekarang, bukan yang dulu. Kalau cewek iya, kalau cewek kan berpikirannya yang agak flashback gitu lah ya, nggak bisa move on gitu. Tapi kalau cowok tuh enggak. Cowok tuh rata-rata berpikiran kayak, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Toh kan dia waktu itu sama mantan dia, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalaupun kamu takut suatu saat misalnya cowok-cowok mantan-mantan kamu nih ngasih tahu jodoh kamu, misalnya kamu mau nikah gitu, terus tiba-tiba nih mantan-mantan kamu tuh ngasih tahu calon suami kamu kalau kamu tuh gini. Kalau jawaban suami kamu gini, it's okay, nggak apa-apa, itu kan masa lalu kamu. Sekarang kan ini masa depan kamu. Pertahanin, please. Oke. Satu lagi pertanyaan,
Aku ngerasa dosa terbesar aku ketika motong pembicaraan ibu, dan waktu ibu langsung kaget dan gak nyangka aku bakal jawab semenohok itu. Begitupun aku yang gak sadar jawabanku itu bikin ibu sampai sakit hati dan hampir nangis berkaca-kaca waktu itu. Dan yang bikin aku dosa lagi, aku gak langsung minta maaf karena egoku yang malu waktu itu. Ibu, walaupun ibu gak lihat ini, gak dengar ini, aku anakmu meminta maaf sebesar-besarnya. Maaf juga, minta maaf. Maaf juga belum minta maaf secara langsung. Oke, ini aku pengen nangis tahu. Sebenarnya tuh ini juga aku pernah ngelakuin sih. Aku sering ngomong kasar gitu ya sama mama papa aku. Dan sebenarnya tujuan aku tuh gak gitu, tapi mereka sakit hati gitu. Karena kan seiring bertambahnya usia, hati orang tua tuh kan bakal semakin sensitif kan. Aku juga bingung sih ya kalau misalnya udah masalah orang tua gini. Tapi kalau aku ya, aku tuh selalu berpikiran gini, kenapa kita bisa minta maaf sama pacar kita yang baru dekatnya tuh istilahnya ya sekitar beberapa bulan gitu, tapi sama orang tua kita enggak gitu loh. Aku tuh selalu minta maaf ke orang tuaku, even gak langsung sih, gak langsung ngomong gitu loh, kayak mah minta maaf, pah minta maaf, tapi aku lewat chat gitu loh. Tapi posisinya tuh aku di kamar, mama papa aku di kamar juga, jadi mereka langsung baca gitu loh, dan besoknya langsung baikan. Tapi seiring bertambahnya usia ya, aku tuh makin sadar kayak di dunia ini tuh yang paling terbaik untuk menjadi teman hidup kita gitu ya, itu tuh orang tua gitu loh. Aku nggak kebayang sih kalau misalnya orang tua aku nanti nggak ada gitu. Aku tuh ngejalanin hidup gimana, aku curhat sama siapa, aku minta tolong saran ini itu sama siapa gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian masih punya sorry guys, terharu. Jadi kalau misalnya kalian memang masih punya orang tua yang lengkap, kalau aku saranin sih ya jangan sampai ngebentak. Aku juga dari sekarang masih masih belajar gitu untuk kalau ngomong tuh halus. Terus kalau misalnya mama aku marah, aku tuh lebih baik diam. Kalau dulu tuh aku bener-bener deh, kalau misalnya mama aku marah tuh aku lawan, kayak apa sih mama nih, ya ini terserah dong, ini kan hidup Welis. Tapi kalau sekarang kalau mama aku marah sama papa aku marah, aku tuh kayak lebih baik diam gitu loh. Aku nggak mau ngelawan karena aku nggak pengen bikin mereka sakit hati. Meskipun sebenarnya waktu aku diem, mama papa aku tuh bilang, kok kamu diem sih, kamu gak denger ya omongan mama papa gitu. Tapi ya lebih baik kayak gitu daripada aku bikin sakit hati mereka. Sayangilah orang tua kalian sebelum orang tua kalian dipanggil sama yang di atas, oke? Oke deh, sekian untuk curhat aku kali ini. Makasih banget semuanya yang udah ngeluangin atau mengutarakan perasaan yang mungkin susah kalian ungkapin gitu ke orang lain. Dan maaf juga kalau misalnya aku ada kata-kata yang salah penyampaiannya di video ini. Aku harap dengan jawaban-jawaban aku bisa membuka pikiran kalian gitu ya. Makasih banget semuanya yang udah nonton. I hope you like it. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you in another video.